Wah, mantap ini. Kita melewati jalur paling ekstrim di Gunung Lio. Ini jalannya turun gitu ya, tapi belok langsung. Ini gila sih. Itu. Ini Akamsi, guys. Ini Akamsi. Naik motor di sini tuh perbatasan antara Jawa Tengah dan Jawa Barat. Jadi dari tadi kita itu ngelewatin jalan di daerah Jawa Tengah itu paling gerenjul gitu ya, ora rata gitu ya. Tapi begitu kalian datang dan memasuki daerah Jawa Barat, itu jalur itu langsung halus guys, yakin. Teka aku jalan di Jawa Barat itu memang benar-benar halus. Ini Kecamatan Salem. Jadi di sebelah sana, kota yang di sebelah sana itu kota Kecamatan Salem. Kecamatannya berada di sebelah sana. Ini bukan tempat wisata, tapi view-nya sekeren ini. Ini keren, yakin, serius. Ini sampai tek bela-bela ini nyemplung sawah gitu ya. Kita persis di atas terasiring. Jadi ke bawah itu hamparan sawah hijau gitu ya. Yang tak maksud itu pemandangan seperti ini gitu loh. Terasiring tapi parine wis mulai pada hijau. Itu view-nya keren banget. Ini keren, yakin. Jadi jalur yang kita lewati saat ini itu jalur dari Salem menuju ke arah Bentar gitu ya. Nanti dari Bentar kita belok ke kiri menuju ke Pabuaran. Untuk sementara kita mengikuti jalur ini terus. View di desa ini nggak kaleng-kaleng gitu ya. Ini keren. Di sini banyak banget jembatan dengan view yang memang tekaku itu hampir rata-rata itu keren gitu ya. Bagus guys. Oke, kita lanjut. Ini petunjuk arahnya. Kalau ke arah kanan itu ke arah Bentar gitu ya. Kita tadi diarahin di Tugu ini, itu kita belok ke arah kiri. Ini kayak Tugu Kemerdekaan gitu ya. Oke, kita belok kiri saja. Saat ini kita tepat persis di depan kantor Kepala Desa Pabuaran, Kecamatan Salem, Kabupaten Brebes. Oke, jadi saat ini kita tepat berada di Desa Pabuaran Barat. Di belakang saya ini Masjid Al-Ikhlas Pabuaran Barat. Ini kalau dari arah sana itu dari arah Salem, Bentar gitu ya, dari arah Cilacap itu lewatnya dari arah sana. Kalau ke arah sana itu ke arah Gunung Lio, tapi jalur baru. Sedangkan yang lewat sini itu jalur lama. Dan kali ini aku pengen nyoba melintasi ke arah Gunung Lio, tapi lewat jalur lama. Berarti kita lewat jalur ini guys. Oke, langsung saja kita gas. Jujur ini pertama kali aku lewat sini. Dan ini salah satu vlog motoran saya paling jauh, yaitu menuju ke Gunung Lio. Ini nek ora salah belok kiri apa ya? Nah, sini. Di sini jalurnya masih bagus.
Wah, ini serius. Ini jalur termasuk ekstrim gitu ya. Suasana mendung. Tapi sampai sini jalur sudah mulai agak-agak rusak gitu ya. Ini mulai bergelombang parah. Wah, yakin ini lebih ekstrim dari yang kubayangkan. Wow, luar biasa. Ini nanjak terus guys. Yakin serius. Yakin, ini gila sih jalurnya. Nggak ada berhenti-berhentinya, nanjak. Masih nanjak lagi. Ini cuaca terlihat mendung, semoga saja itu nggak hujan gitu ya. Ini kalau hujan, otomatis licin ini. Katanya ini jalur lama gitu ya, jalur yang sudah banyak ditinggalkan. Mungkin karena jalur ini tuh ekstrim gitu ya, nanjaknya itu ekstrim banget. Wow. Dan ini rawan longsor. Ini di sini jalurnya sempit banget. Ini sempit dan rusak. Wah. Sebenarnya sih udah biasa gitu ya. Orang-orang Indonesia ngelewatin jalur rusak seperti ini itu udah makanan sehari-hari. Lihat view-nya. Keren, guys. Kita pelan-pelan saja. Di sini ada warung gitu ya, tapi tutup. Nah, ini jalur paling ekstrim. Jalur di sebelah sini lumayan bagus. Pantesan jalur ini ditinggalkan. Ini memang benar-benar ekstrim, guys. Yakin, serius. Wow. Ini nanjak ekstrim. Untung motorku Suzuki. Jadi sih pada baik sih, antara Suzuki, Honda, Yamaha sebenarnya gue pada baik gitulah ya. Tapi berdasarkan pengalaman yang pernah saya alami gitu ya, aku ki ngerasa kapok nganggo salah satu merek. Yang jelas kenapa aku milih Suzuki, jarene sih bandel gitu ya, makanya aku pengen nyoba. Soalnya aku pernah pakai salah satu merek itu di luar Suzuki, itu mogokan banget. Dan ini pakai Suzuki memang terbukti bandel.
Jarang orang yang punya motor Suzuki gitu ya. Kebanyakan pada menghindari motor Suzuki, tapi justru itu yang saya cari. Motor semakin nggak banyak yang cari, itu biasanya service centernya itu pasti maksimal. Wah, di sini ada warung guys. Coba kita berhenti sebentar. Yakin, ini keren sih. Di tengah-tengah hutan ada warung. Walaupun ini jalur lama yang sudah banyak ditinggalkan gitu ya, tapi tetap masih ada saja orang-orang yang lewat sini. Mungkin karena jalur ini lebih dekat gitu ya. Ini ada warung tapi warungnya tutup. Dan misalkan ya, kalau warungnya buka terus kemudian kita mampir ke sini, kita jajan di warung ini, view-nya itu seperti ini. Makannya itu di sini gitu ya. Mejanya itu di sini. Terus view-nya seperti ini. Ini keren sih, yakin. Di sana itu Kecamatan Salem, terlihat dari sini. Ini tempat yang cukup estetik menurut saya. Ini keren. Mobil harus benar-benar ngeden ketika lewat jalur ini. Ini kalau teman-teman lihat separuh jalan, ini sudah ketutup gitu ya. Ini bahu jalan jalur sebelah kiri, ini sudah ketutup dengan rumput-rumputan. Ini mungkin saking lamanya jalan yang udah nggak kepake gitu ya. Ini sepi banget. Di sini itu banyak warungnya. Ini jalur di sini cukup landai. Walaupun landai, tapi ini mungkin sudah berada di puncak bukit gitu ya. Kita sudah sampai di pertigaan. Jadi di jalur Gunung Lio ini itu ada 2 jalur gitu ya. Ini jalur baru. Mungkin karena saking ekstrimnya gitu ya. Saking ekstrimnya dari jalur Gunung Lio ini, dibikinlah jalur baru. Jalurnya itu menuju ke arah sana. Jadi gini, setelah tak lihat di map, jalur baru ini cuma dari arah pertigaan ini menuju ke arah Salem gitu ya, ke arah Bentar gitu. Tapi untuk jalur Gunung Lio-nya sendiri itu masih tetap jalur lama. Untuk ke arah Brebes itu masih tetap lewat jalur lama. Jadi jalur barunya itu cuma dari sini, terus kemudian muter sampai ke kota Pabuaran, ke desa Pabuaran gitu ya. Dan ini pelangnya. Jalan lama, rawan longsor, arah Salem, gunakan jalan baru. Jadi benar, untuk menuju ke Salem itu kebanyakan rata-rata saat ini orang itu menggunakan jalur baru. Jalannya itu memang baru gitu ya. Jalannya anyar guys.
Tapi dari pertigaan sini sampai ke arah Brebes itu masih tetap menggunakan jalur lama. Alasan utama dibikinin jalur baru itu karena rawan longsor. Di sini ada masjid. Terus kemudian di sini seperti ada warna wisata. Tapi sepertinya sudah terbengkalai gitu ya. Kendaraan lebih muatan dilarang melewati jalur Gunung Lio. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita ngelewatin jalur Gunung Lio ini. Katanya jalur ini itu salah satu jalur paling ekstrim. Yakin ini belum apa-apa sudah turun tajam. Hati-hati, turunan tajam. Yakin serius guys. Ini jalur bener-bener ekstrim. Yakin serius. Kondisi jalan curam dan berbahaya. Dahulukan kendaraan dari arah bawah. Hati-hati remblong. Ini kalau orang-orang Akamsi, anak-anak Akamsi lewat jalur ini tuh sepertinya biasa saja gitu ya. Oke, pelan-pelan. Yakin ini serius. Ini curam banget turunannya. Kita harus ekstra pelan-pelan. Ini mungkin turunan paling tajam karena di sini tuh ada penjaganya. Pak, bikin konten Pak. Oh, siap. Di sini tuh ini turunan paling tajam ya Pak? Termasuk salah satunya Pak. Bapaknya nungguin di sini atau lagi lewat ini? Saya nungguin di sini. Oh nungguin. Iya, betul. Berarti penjaga di sini atau Ya, oh, penjaga? Penjaga mau ada tabrakan atau anu? Ya, barangkali ada kecelakaan. Barangkali ada kecelakaan. Jadi siap tanggap Siap. gitu kan. Jadi cepat tertolong gitu Pak. Oh iya. Itu masnya ini sukarela atau ada yang Sukarela Pak. sukarela? Iya. Masnya asli Brebes ini? Iya. Saya orang Salem. Orang Salem. Iya. Tiap hari di sini berarti? Standby di sini Pak. Standby? Iya, betul. Wah, iya bener. Ada orang baik di sini. Masnya itu standby di sini gitu ya. Ini salah satu kendaraan yang lewat jalur Gunung Lio. Ini tanjakan paling ekstrim. Wah, mantap ini.
muatannya itu berat-berat semua, tapi lewat jalur seperti ini itu benar-benar harus ekstra hati-hati. Ngeri nih, jalur paling ekstrim di tanjakan Gunung Lio. Masnya bikin konten juga berarti? Iseng-iseng Pak. Apa Mas? Facebook Pro apa? Ya, sidik CCTV Lio. CCTV Lio? Iya. Tak follow. Ternyata Masnya ini konten kreator Facebook Pro. Kita lihat. Apa tadi namanya? Sidik CCTV Lio. Sidik CCTV Lio. Ya, betul, Pak. Wah, followernya wis lumayan akeh guys. 64.000. Wis tayangannya luar biasa. Ada yang 11 juta, 4,2 juta. Memang konten-konten seperti ini itu cukup menarik gitu ya. Terbukti ini 221 postingan, tapi Mas Sidiknya itu sudah mempunyai 64.000 follower. Ini selain cuan dari Facebook Pro, Masnya cuan dari ngawasin jalan ini. Nganangannya uli lah ya Mas. Sambil iseng-iseng lah Pak. Iseng-iseng. Iya. Jadi yang diupload itu cuma untuk himbauan saja. Iya. Jadi Biar orang-orang tahu gitu ya. jalur ini tuh bahaya untuk Bahaya. orang awam. Harus ekstra hati-hati. Namanya Mas Sidik. Sidik. Oh, berarti sesuai ini. Iya betul. Oh. Masnya Namaku Heri. Heri ya. Kontenku Channelnya Sentot Brekel. Sentot Brekel. Di YouTube tapi. Oh di YouTube Mas? Iya, YouTube. Oh siap. Lewat lagi. Ini bawa sapi, guys. Oke, Mas. Makasih ya. Sentot Brekel. Sentot Brekel, ya. Nanti kalau balik ke sini lagi ketemu lagi paling kalau belum pulang Masnya. Ayo. Oke, kita melewati jalur paling ekstrim di Gunung Lio. Ini jalannya turun gitu ya, tapi belok langsung. Ini gila sih. Ini harus ekstra hati-hati. Pelan-pelan. Kita harus ekstra hati-hati di sini. Wah, ternyata di sini banyak warung juga ya. Oh iya. Di sini banyak warung, guys. Ye. Itu kalau orang Akam sih, orang kampung sini itu naik motor di sini tuh ya banter gitu ya. Orang wedi gitu ya. Naik aku komandan ngilu-ngilu gimana gitu. Ini jalur alternatif paling cepat dari Brebes menuju ke arah Cilacap. Vegetasi di sini benar-benar lebat. Kanan kiri itu benar-benar hutan gitu ya. Ini ada salah satu spot yang sebenarnya itu enak banget buat mampir gitu ya. Ada warung. Di sini warung, di situ kemudian warung juga. Kalau lihat
hutan dengan banyak banget godong-godong yang bertaburan di sisi kanan kiri jalannya. Itu vibesnya itu serasa berada di luar negeri gitu ya. Jarang banget di Indonesia tempat-tempat seperti ini. Serius, view pemandangan seperti ini itu jarang banget ada di Indonesia. Jalur dipenuhi dengan vegetasi, kemudian kanan kiri itu ada runtukan godong gitu ya. Godongnya kuning-kuning. Ini benar-benar serasa seperti berada di luar negeri. Tapi nyatanya ini di Brebes. Ini di Kabupaten Brebes. Itu, ini Akamsi guys. Ini Akamsi. Naik motor di sini tuh kayak naik motor di jalan desa aja gitu ya. Orang anak beti-betine yakin. Oke, saat ini kita sudah memasuki pedesaan. Di sini ada desa gitu ya. Ini SD. SD berapa ini? Oh, SD Negeri Bandung Sari 2. Tapi kita lihat jalannya. Wah, ngeri guys. Ngeri guys, jalannya ngeri banget. View-nya keren. Yakin. Ini view-nya keren banget. Tapi jalannya kayak ekstrim. Jalannya benar-benar ekstrim. Luar biasa. Oh, Mak. Sebelah kiri saya ini longsor. Ini daerah rawan longsor. Emang orang-orang sini tuh nggak takut gitu ya? Wah, ini terjal banget guys. Yakin serius. Wis. Pertanyaan saya itu cuma satu. Apakah orang-orang di sekitar sini, orang-orang yang berdomisili di sini tuh nggak takut longsor gitu ya? Oke, di sini ada pelang petunjuk arah. Kalau lurus terus itu ke sana Ketanggungan Brebes gitu ya. Tapi kalau ke kiri itu ke Penanggapan Cibimbing Jawa Barat. Dan kali ini kita bakal menuju ke daerah yang namanya Cibimbing Jawa Barat. Aku ingin melintas ke provinsi Jawa Barat, tapi lewatnya itu Kabupaten Brebes gitu ya. Biasanya kita ke Jawa Barat itu kan lewatnya Kabupaten Cilacap gitu ya. Tapi kali ini kita ke Jawa Barat tapi lewatnya Brebes. Ke Jawa Barat via Brebes gitu ya. Sepertinya kita mesti mengikuti jalan ini terus. SMP Negeri 3 Banjarharjo. Berarti ini berada di Desa Banjarharjo. Selamat datang di Desa Cipanjang. Kita lihat view-nya. Wis. Keren, guys. Ini di Brebes gitu ya. Harusnya semboyan dari kota Brebes itu Brebes asri gitu ya. Karena sepanjang saya motoran di Kabupaten Brebes, itu daerah Brebes itu benar-benar asri. Serius. Contohnya Desa Cipanjang ini. Ini keren sih. View-nya keren. Di sini kita melewati jembatan. Sepertinya kita mendekati perbatasan antara Jawa Tengah dan Jawa Barat. View-nya keren.
Ini guys, ini sepertinya ini gitu ya. Ini Tugu perbatasan antara Jawa Tengah dan Jawa Barat. Bener. Ini Tugu perbatasan antara Jawa Tengah dan Jawa Barat. Jadi dari tadi kita itu ngelewatin jalan di daerah Jawa Tengah itu paling gerenjul gitu ya. Ora rata gitu ya. Tapi begitu kalian datang dan memasuki daerah Jawa Barat, itu jalur ya, itu langsung halus guys, yakin. Teka kowe jalan di Jawa Barat itu memang benar-benar halus, sungguh perbedaan yang sangat kontras, memang beda gitu ya, jalannya itu memang beda gitu ya. Ini Jawa Barat, ini Kecamatan Cibingbing, Kabupaten Kuningan. Jalannya halus yakin. Sepanjang jalan itu halus. Ini halus, keren. Ini keren, Jawa Barat pancen keren. Tekahui Jawa Barat keren. Oke, jadi kalau mau diterusin sampai ke sana terus itu nanti ketemunya itu kota Kecamatan Cibingbing, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat gitu ya. Tapi tak rasa cukup sampai di sini saja. Dan kita membuktikan bahwa jalan di Jawa Barat itu memang mulus ora patut. Hampir rata-rata itu mulus gitu ya. Hampir rata-rata itu bagus. Jadi sampai di sini saja video kita kali ini. Kita sambung lagi di video-video saya berikutnya.